Hmm? Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hendaklah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah melimpah ruahkan berbagai macam nikmat dalam hidup kita, yang nikmat itu tidaklah dapat kita menghitung karena teramat banyak nikmat yang Allah tebarkan di dalam kehidupan dunia maupun nanti kelak, yang teramat banyak lagi adalah nikmat di dalam kehidupan akhirat. Namun sebagai jembatan, sebagai sirat menuju kepada kehidupan yang sangat indah dan kekal abadi nanti, Allah telah menunjukkan nikmat-nikmat yang pokok dalam hidup kita ini, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan yang ketiga adalah nikmat ihsan. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Demikian Rasulullah telah bersabda dalam menjawab pertanyaan malak Jibril saat itu, bahwa ditanya tentang ihsan, beliau menjawab, engkau mengibadati Allah itu seakan kau melihat Allah. Apabila kamu tidak melihat Allah itu, ketahuilah, yakinilah bahwa Allah telah melihat kamu. Ihsan ini dengan kata lain adalah akhlak yang dipandang oleh dunia. Perbedaan dan derajat yang tinggi disematkan pada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada keumuman manusia. Karena akhlak ini bukan rekayasa manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur dalam syariatnya. Tentunya sebelum kami jauh membicarakan salah satu sisi dari tema sentral kajian kita pada hari ini, maka kami menyampaikan ta'zim kepada yang kami hormati, yaitu Bapak yang mewakili DKM Masjid Al-Hikmah
yaitu Haji Artani. Semoga Allah SWT merahmati kehidupan beliau dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Beliau telah menyatakan ahlan wa sahlan, bahkan bukan hanya sekali, kemudian beberapa bulan lagi baru taklim, maka ditawarkan 2 bulan sekali lah bisa kesini lagi. Masya Allah ya, alhamdulillah begitu terbuka beliau. Kemudian ta'zim kami kepada Naibul Imam Jakarta Barat dan Tengah, Bapak kita yaitu Bapak Syarif Abu Salim. Ini para ikhwan naib kita yang membimbing dan memimpin kita di dalam kehidupan berjamaah dan berimamah, di dalam menuntun kita ketaatan pada Allah, Rasul dan ulil amrinya. Ta'zim kami juga kami sampaikan pada akhinal kiram, yakni Bapak Ustadz Ali Farhan Thani SPDI hafizahullahu, bersama keluarga yang datang ya Ustadz ya, bersama keluarga. Beliau adalah redaktur senior dari MINA, singkatan dari Mi'raj News Agency, MINA itu. Kemudian ta'zim juga kami kepada para umara Jakarta Barat ini, yaitu para rais. Banyak rais Jakarta Barat ini, diantaranya tadi yang sudah tampil depan yaitu Rais Kemanggisan Bapak Sardi selaku Amir Lajnah, ketua panitia istilah umumnya Pak Amir Lajnah itu, dalam rangka ta'allum atau ta'lim niyabah pada hari ini. Juga para ikhwan dan akhwat yang setia mengawal setiap ada panggilan undangan melaksanakan ta'lim niyabah. Meski bersusah payah, karena dari kemarin hingga hari ini banyak air di jalanan. Berhubung kemarin diguyur hujan mungkin sampai pagi tadi. Tapi istiqamah kita di dalam membina diri, menempa diri di dalam jihad fisabilillah dengan wujud konkretnya talabul ilmi. Semoga Allah SWT mengganti segala sesuatu yang kita keluarkan dengan ganti yang lebih baik. Amin rabbil alamin. Kami hanya mengambil sebagian dari tema mengenai hijrah, yakni 3 macam golongan di dalam menyambut hijrah yang pada saat itu diserukan oleh Rasulullah SAW. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Sekarang ini banyak orang yang antusias di dalam menyambut perpindahan akhir tahun Hijriyah kemudian berganti dengan awal tahun, yakni awal dari bulan Muharram di tiap-tiap tahun. Antusias dan keinginan untuk bergembira dalam hal ini perlu lebih ditingkatkan lagi dengan kita memahami sejauh mana dulu para sahabat Rasulullah SAW yang ditempa keimanan mereka selama kurang lebih 13 tahun para ikhwan dan akhwat ketika dakwah periodisasi pertama, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Latar belakang sejarah kita baca bahwasanya orang-orang yang semula berkubang dalam tanda petik di lembah jahiliyah dan kemusyrikan satu persatu, namun mereka secara pasti meninggalkan peradaban-peradaban warisan leluhur mereka dalam menyembah berhala itu, sehingga menggembirakan
Rabbnya yang telah menurunkan syariat Islam ini, dan membuat gembira juga hamba utusannya di dalam melihat umat manusia menyambut dakwah untuk berpindah dari kebiasaan jahiliyahnya kepada kehidupan yang islami, kehidupan yang terang benderang. Ini perpindahan bukan secara fisikal, tapi perpindahan secara mentalitas dalam kehidupan kepada mentalitas kehidupan yang sudah terseleksi dengan baik. Ikhwatal iman, azani Allah yakum, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Maka berjalanlah waktu sehingga akidah Islam tertanam semikian rupa dalam kehidupan kaum muslimin di Makkah. Tentu dihimpit oleh berbagai macam tekanan, dihimpit oleh berbagai macam ancaman, dihimpit oleh gangguan-gangguan, bahkan bukan hanya gangguan berupa omongan, pembicaraan, melainkan sudah klimaksnya sampai kepada tingkat gangguan secara fisik dan mental. Ini dirasakan oleh Rasulullah SAW yang mulia dan juga para sahabat beliau. Jadi begitu beratnya hal yang terjadi sepanjang 13 tahun itu para ikhwan akhwat, sehingga kejadian hijrah yang sungguhnya secara fisik, secara jasmani, seruan jahiliyah berpindah tempat. Ini hijrah yang terakhir yang dilakukan oleh beliau bersama para sahabat, yaitu dari Makkah Al-Mukarramah dan pindah beliau ke Madinah, yang bermula namanya adalah Yathrib. Kemudian karena beliau ada di sana, berganti nama itu kota menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang. Bukan karena lampu di masjid yang sekarang kita lihat para ikhwan akhwat, yang berapa ribu watt saja itu isinya lampu itu sehingga terang, bukan. Tapi terangnya Madinah itu karena dinul Islam, terbina keislaman orang di kota tersebut, dan terang benderang itu percikan sampai kepada belahan bumi lain di seantero alam ini. Ikhwatal iman, para ikhwan akhwat rahimakumullah. Maka karena gangguan yang sudah begitu dahsyat para ikhwan akhwat, ini jangan dimaknai oleh siapapun bahwa ini adalah merupakan kejadian yang tiba-tiba. Orang sana bilang bukan ujuk-ujuk ini, hijrah ini. Memang Allah yang menurunkan syariat ini sebagai pembimbing jalan hidup manusia. Momentum yang tepat sudah Allah yang maha tahu itu. Dan apa makna yang ada di balik hijrah ini? Tiada lain para ikhwan akhwat, inilah tonggak kemenangan yang puncak dirasakan oleh kaum muslimin di kota Makkah. Jadi manakala dakwah kita ini belum menyentuh hati orang banyak, belum ada tanggapan, belum ada penolakan, belum ada yang namanya tekanan, itu istilahnya masih ibarat sayur kebanyakan airnya. Kita sering melihat pemandangan-pemandangan orang katanya berdakwah, tetapi bukan ayat Allah SWT dan sunnah Nabi SAW yang disampaikan, melainkan banyak lelucon-lelucon di dalamnya, yang kalau ntar pulang para hadirin, istrinya yang datang ditanya oleh suaminya, suami yang datang ditanya oleh istrinya, tadi bang apa itu isi ceramah Ustadz tadi? Bu, enak Ustadznya. Pokoknya mulai awal kita mangap melulu, ketawa melulu itu. Lucu Ustadznya. Nah ini. Jadi pola-pola dakwah ini
tentu tidak difahami kecuali karena sudah berakarnya akidah di dalam diri orang yang beriman itu, dan pemahaman syariat sebagai bekal supaya dia berdakwah, pemahaman terhadap ilmunya. Dulu guru kita, syekh kita almarhum Ustaz Fadil Al-Siraj, tentang dakwah jamaah imamah ini, yang berkotek itulah pasti yang bertelur. Kita fahami bahasa ini. Jadi kita ini kalau berbicara tentu sudah mengamalkannya. Berbicara tentang bagaimana jamaah dan imamah, kita sudah amalkan. Yang lain masih bedah bukunya tentang bagaimana mewujudkan kehidupan berjamaah dan imamah. Sementara alhamdulillah biiznillah ini kita sudah mengamalkannya. Hidup berjamaah dan berimamah, hidup itu berjamaah berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya, penerapan dari contoh teladan Rasulullah SAW, dan ada ulil amri yang memegang urusan, yang memimpin dalam kehidupan ini. Ini para hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu baru pengantar saja para ikhwan. Kita sekarang masuk tentang bagaimana sambutan dari panggilan untuk hijrah itu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Mari kita sama-sama buka dalam Al-Quran di surat An-Nisa dari ayat 97 sampai 100 yang tadi oleh anak kita telah membacakannya dengan suara yang bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya sudah lihat para ikhwan ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Betul para ikhwan? Ayat ini sabab nuzulnya begini para ikhwan. Kita baca dalam tafsir. Orang-orang yang tertinggal mereka di kota Makkah, tidak ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Artinya mereka ini lepas dari kepemimpinan beliau. Rasulullah tidak bertanggung jawab atas mereka yang tertinggal atau sengaja tinggal gitu ya. Kalau tertinggal sih masih bagus ya. Sudah nenteng tas, sudah nenteng koper, sudah siap kuda, sudah punya pelana dan lain sebagainya, sudah punya biaya, ketinggalan gara-gara mungkin lama dia beli-beli di pasar. Tapi ini yang tepat, mungkin mereka itu sengaja tidak mau ikut. Itu tidak mau, tidak ada keinginan untuk merubah keadaan menjadi yang lebih baik itu. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Sehingga mereka yang masih tinggal di Makkah tidak ikut hijrah ini dimanfaatkan tanpa tanda petik. Memang dimanfaatkan oleh penguasa di Makkah, Abu Lahab dan sekutu-sekutunya selaku pemimpin orang-orang Quraisy, pemimpin musyrikin Quraisy pada saat itu. Maka ada di antara mereka yang meninggal dunia, mati begitu ceritanya. Mereka ini sudah masuk pasukan yang membackup, yang memperkuat pasukan perangnya Abu Lahab dan sekutunya. Itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Maka terjadilah ketika mereka sudah meninggal ini, mati ini, waktu itu perang Badar para ikhwan dan akhwat. Terjadi dialog yang oleh Allah SWT diwahyukan ayat ini kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan apa? Zalimi anfusihim. Mereka menzalimi dirinya sendiri.
Jadi kelompok yang pertama dalam menyambut panggilan untuk hijrah ini adalah orang-orang yang menzalimi diri, disebutkan terlebih dahulu di sini. Dan orang-orang yang menzalimi diri ini artinya apa zalim itu para ikhwan akhwat? Sudah tahu bahwasanya kalau tinggal di Makkah bakalan dimanfaatkan oleh penguasa zalim yang tiap-tiap waktu bisa saja dia akan diusahakan untuk berbalik dari ibadah kepada Allah, akan kembali menyembah berhala, akan kembali berbuat kemusyrikan karena di luar kontrol kepemimpinan. Ini pentingnya kepemimpinan, perlu dicatat oleh kaum muslimin muslimat. Dan kalau tidak banyak yang hadir dari kalangan yang belum menetap dalam al-jamaah, supaya ini bisa diteruskan oleh kita semua selaku duat. Kita ini semuanya adalah da'i di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh malaikat, qalu fima kuntum. Malaikat bertanya pada mereka para ikhwan akhwat, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Sebetulnya malaikat sudah tahu juga keadaan mereka waktu itu tidak mau ikut hijrah. Akhirnya masuk pasukannya Abu Lahab, mati mereka. Jawab mereka apa? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kata mereka, kami ini termasuk orang-orang yang mustad'afina fil ard, orang-orang yang lemah di muka bumi ini, tidak punya daya upaya, padahal punya daya upaya, punya kekuatan, hanya sulit kalau sudah duduk lupa apa istilah ada itu iklan tuh, kalau sudah duduk lupa berdiri. Jadi keenakan keasikan duduk terus di kota Makkah karena takut kehilangan. Mereka sudah membangun usaha besar, pertanian, perkebunan, bisnis, perdagangan, tajir kata orangnya. Kalau anak-anak muda bilang sini, itu orang kaya raya itu tajir. Bahkan lebih kaya lagi, tajir melintir. Tajir itu sebenarnya isim fa'il daripada orang yang melaksanakan tijarah, pedagang artinya. Kalau orang kaya mah agnia, jamaknya ghina mufradnya. Jadi ikhwan akhwat rahimakumullah, singkat kisahnya. Lalu dijawab lagi oleh malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat bilang lagi sama mereka itu, bukankah kamu tahu bumi Allah ini betapa luasnya, lalu kamu bisa berpindah dari tempatmu sekarang, yaitu di Makkah itu, ke tempat lain, terlebih mengikuti pimpinan yang sudah legalitasnya bukan dilegalisir oleh pejabat sekarang ini. Kalau misalkan guru dapat dilegalisir sebagai guru profesional misalnya, gitu ya Pak Rusdi ya. Kalau belum dapat legalitas pejabat ya nggak bisa jadi guru profesional, biarpun sudah puluhan tahun mengajar. Tapi ini yang memberikan legalitas untuk berdakwah ini Allah Subhanahu wa taala, pemilik jagat raya ini, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian sudah tahu bumi Allah ini luas, pindah kalau sudah mendapat tekanan itu. Faulaika, maka bagi mereka itu akan mendapatkan yang namanya tempat di dalam jahannam. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Bisa jadi kalau diukur dengan ini ujian tingkat tinggi di dalam akidah, orang-orang beriman harus meninggalkan
kalau istrinya tidak mau pindah hijrah ke Madinah, suami harus berangkat sendiri dengan meninggalkan istri dan anak-anak. Suami tidak mau berangkat mengikuti Rasulullah hijrah, istri harus rela pisah dengan suaminya, berangkat dia mengikuti rombongan pada saat hijrah bersama para sahabat itu. Demikian seterusnya. Ini memang betul-betul penempaan ya. Dari sekian kali penempaan yang ditempahkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa itu di kota Makkah yang penuh dengan himpitan, tantangan dan segala macam ya, pressure, tekanan dan lain sebagainya itu. Kemudian ada kelompok yang kedua para ikhwan, yaitu kelompok yang benar-benar orang yang mustadafin. Yang kelompok ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima, memaafkan mereka karena memang berada dalam kelompok yang mustadafin. Maka di ayat yang berikutnya, ayat 98 para ikhwan, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, ya kan, kecuali orang-orang mustad'afin yang sesungguhnya itu. Kalau tadi mereka laporan bohong, dia kuat, dia sanggup, dia mampu, akan tapi dia berkelit dengan mengatakan kami ini mustad'afin. Padahal mustad'afin yang sebenarnya Allah tahu. Dari kalangan laki-laki ya tentu yang sudah sepuh, yang kakek-kakek sudah, ya nenek-nenek, dan juga perempuan-perempuan yang kalau jalan sendiri dia nggak berani, nggak tahu tempat. Wal wildan, dan anak-anak laki-laki. Mereka itu tidak kuat mereka untuk berjalan menuju ke kota Madinah itu, dan mereka tidak tahu jalan untuk ke sana. Beda dengan sekarang, Pak ya, medannya orang bisa lancar jalannya, naik mobil AC pula ya. Kalau dulu dapat dalam sejarah, dalam tarikhnya itu, perjalanan untuk menempuh jarak ratusan kilometer itu perlu waktu 15 hari 15 malam perjalanannya, dibayang-bayangi oleh rasa takut karena dibuntuti oleh penguasa dan agen-agen rahasianya ibaratnya pada saat itu ya para ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi mereka itu la yaqdiruna hilatan, tidak sanggup untuk melaksanakan perjalanan, wala yahtaduna sabila, dan tidak mengerti jalan, tidak mengerti jalan untuk ke sana. Itu golongan yang kedua. Faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Maka mereka itulah yang sesungguh-sungguhnya mudah-mudahan Allah memaafkan mereka ya. Jadi Allah yang berfirman, Allah juga mengatakan mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, karena memang hati mereka itu dari mata sampai ke hati mereka nangis karena tidak jadi berangkat ya. Jadi bukan main-main ini, memang sungguh-sungguh. Bukan hanya mata saja yang menangis, tapi hatinya juga merintih. Soalnya kalau mata doang menangis, hati enggak, itu katanya air mata buayo. Ini memang benar-benar air mata yang bersih berangkat dari hati. Rintihan di hati, meneteslah air mata barorinang, ya kan? Air matanya berlinang. Karena sedih dia berada bersama dengan orang-orang musyrikin, sementara saudara-saudaranya sudah merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, berada di tempat yang baru,
dan membina ibadah dengan indahnya, membina ukhuwah Islamiyah dengan mesra dan indah pula. Ya. Kemudian golongan yang ketiga, para ikhwan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, seperti halnya berhijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat dari kota Makkah ke Yathrib, Madinah ini. Apa selanjut kalimatnya? Mereka pasti akan jumpai di atas bumi Allah ini tempat tinggal yang banyak, dan mereka akan menemukan sa'ah, artinya harta benda kembali yang banyak, bisa mengembangkan usaha pula. Sedikit ini tentang gambaran berpindah secara biasa ya, bukan secara akidah, berpindah secara umum. Kita diajarkan oleh sejarah di negeri kita sendiri ya. Ada satu daerah yang padat penduduknya, kemudian oleh pemerintah diatur supaya jangan lagi semacam zaman dulu. Mereka punya prinsip, bahasa Indonesia saja Pak ya, makan tidak makan, yang penting kumpul nyaman rasanya, ya kan? Tapi kalau kumpulnya sudah banyak orang nggak makan juga, bahasa orang Betawi mah gerah juga kita. Akhirnya benar juga diatur. Apa program itu? Namanya perpindahan dari satu daerah ke daerah lain, masih dalam wilayah satu negeri. Katanya transmigrasi, betul nggak Pak Ikhwan? Iya. 20-30 tahun yang lalu terjadi itu perpindahan. Perpindahan ini juga kalau bahasa Arabnya hijrah namanya. Jadi benar juga tadi pertanyaan, kenapa di Indonesia ini disebut alim hanya yang tahu agama saja, yang tahu ilmu tafsir, yang tahu ilmu hadis, yang tahu ilmu tentang baca kitab ya, ilmu alat, nahwu sharaf ya, bahasa Arab. Padahal bahasa Arabnya alim-alim juga itu, insinyur segala macam ya. Memang ini spesifikasi memang oleh para ulama disepakati bahwa yang disebut alim itu khusus Indonesia ya, itu memang yang faham di dalam bidang keilmuan dinul Islam itu Pak. Jadi nggak mau juga itu para engineering itu dipanggil alim, kumpulan para engineer dipanggil ulama bagian pertanian. Tapi insya Allah kalau sudah dalam jamaah semuanya menjadi cair. Sudah nggak ada lagi istilah itu. Pokoknya nanti kalau ada satu hal yang ingin dilaksanakan, berapa menit gini? 2 ya. Maka dikumpulkan para ahlinya, ya tepatnya ahlinya seperti itu. Jadi yang bagian yang ketiga tadi, siapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah sediakan di muka bumi ini tempat tinggal yang luas, tidak bisa direka oleh kita. Allah sudah ngaturnya. Populasi manusia tidak akan seperti yang dibayangkan. Nanti orang akan berdiri 1 meter persegi satu orang, kalau berkungkung hanya di satu tempat saja. Itu insya Allah tidak akan terjadi. Akan ada jalan keluarnya supaya orang itu mau bergeser dari kebiasaan yang semula. Maka itu terjadi sungguh ya. Kemudian akhir daripada ayat itu, wa may yakhruj min baitihi ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurar rahima.
Karena banyak orang yang takut kalau keluar rumah akan begini begitu, akan terjadi celaka dan lain sebagainya. Padahal jaminannya barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk memenuhi panggilan di jalan Allah dan panggilan Rasulnya, kalau dia sampai meninggal dunia, maka sudah tetap ajruhu alallahi, pahala dia di sisi Allah, menjadi tanggung jawab Allah. Tadi sudah sampaikan kalimat ala, itu artinya adalah secara hukum itu adalah merupakan kewajiban. Allah telah menetapkan kewajiban atas dirinya manakala orang itu berjuang lillahi ta'ala, karena Allah semata. Wa kana Allahu ghafurur rahima, ditutup dengan kalimat yang indah. Kalau tadi wa kana Allahu afuwan ghafura, kalau yang ini wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan ketahuilah kalian semua adalah Allah itu ghafurur rahim, ghafurur rahima. Karena kana Allahu ya, adalah Allah ghafurur rahima, maha pengampun lagi maha penyayang. Demikianlah para ikhwan dan akhwat, insyaallah nanti akan disambung dengan pemaparan yang insyaallah lebih sesuai dengan tema yang sesungguhnya ya, untuk pemerdekaan daripada Palestina dan juga memerdekakan Masjid Al-Aqsa biiznillah atas perjuangan dengan ruh dan semangat hijrah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya?